Halo Sobat PPDC, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dengan aku, Devi Aulia, selaku host podcast PPDC Season 4, Episode 3. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih podcast PPDC, jadi podcast PPDC adalah podcast yang diadakan oleh Pancasila Pharmaceutical Debat Club di bawah naungan SEMA FFKMUP, yang mana akan membahas isu-isu terkait kefarmasian. Tentu saja fresh dan juga ter-up-to-date, so stay tune terus ya. Semakin hari, perkembangan zaman semakin canggih. Banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Salah satunya ialah telemedicine. Pasti dari sebagian kalian belum banyak nih yang tahu. Apa sih telemedicine ini? Jadi, telemedicine adalah penggunaan teknologi telekomunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Dengan telemedicine ini, pasien dapat berkonsultasi kepada dokter atau apoteker tanpa bertatapan secara langsung. Oleh karena itu, tema kita hari ini ialah telemedicine dan kesehatan digital, keuntungan, tantangan, dan masa depan layanan kesehatan jarak jauh. Tema ini akan membahas mengenai pengembangan telemedicine dalam mempercepat pelayanan kesehatan. Wah, gimana nih Sobat Podcast? Menarik banget kan temanya hari ini? Tapi sebelum lanjut membahas tema pada episode kali ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu apoteker Kevin Ben Lawrence. Halo Kak Kevin, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana nih Kak kabarnya? Baik, saya baru datang dari Bandung pakai bus untuk recording. Mungkin dari Sobat Podcast ada yang udah tahu ya, soalnya narasumber kita ini cukup terkenal juga nih. Enggak lah. Tapi mungkin sebagian dari kalian ada juga yang belum kenal dan penasaran sebenarnya siapa sih narasumber kita hari ini. Baik, aku akan bacakan sedikit biografi dari Kak Kevin. Beliau merupakan seorang apoteker, pengusaha dan penasihat multibahasa yang berfokus di Asia yang mengelola berbagai bisnis yang mencakup berbagai industri dengan minat khusus di industri perawatan kesehatan dan farmasi. Beliau adalah apoteker pertama yang mendapatkan akreditas penuh dari Kementerian Kesehatan Singapura dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan apoteker terdaftar pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar Board Certified Medication Therapy Management Specialist BCMT-MS dari National Board of Medication Therapy Management USA. Kak Kevin berkontribusi sebagai eksekutif komite member PAVI pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Kak Kevin juga sebagai komite member Divisi 6 Ikatan Apoteker Indonesia pada tahun 2022 hingga tahun 2026. Yang luar biasanya, Kak Kevin juga sebagai penasihat kehormatan bidang industri masyarakat farmasi Singapura pada tahun 2022 hingga tahun sekarang. Mungkin itu sedikit perkenalan Kak Kevin dari aku. Mungkin boleh nih Kak say hi kepada teman-teman podcast nih, atau mungkin Kakak ingin memperkenalkan diri. Salam kenal semuanya, saya Kevin, apoteker Kevin. Saya melakukan adaptasi apoteker di UP pada tahun 2020 sampai 2021. Jadi saya apoteker zaman COVID ya, kalau bisa gitu. Ya, mungkin tadi ada satu poin lagi. Saya juga sebagai direktur di FIP Foundation for Education and Research, dan saya juga sebagai Global Lead untuk Development Goal 6 di FIP Hub International Pharmaceutical Federation. Jadi khususnya adalah untuk khususnya untuk membuat khususnya untuk membuat apoteker-apoteker dan pharmaceutical scientist untuk maju dalam leadership gitu ya. Wah, keren banget ya Kak. Karena kita udah kenalan nih sama narasumber kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan pada tema hari ini. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Salah satu bentuk transformasi ini adalah munculnya telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan konsultasi dan perawatan medis tanpa perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan. Di Indonesia sendiri, penggunaan telemedicine terus berkembang, didukung oleh berbagai aplikasi yang menyediakan layanan konsultasi dengan dokter secara online. Platform ini memungkinkan penggunaan untuk berkonsultasi dengan dokter umum hingga spesialis, memberikan resep obat, serta melakukan pemantauan kondisi kesehatan tertentu. Tidak hanya memperluas akses, telemedicine juga mampu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Pasien dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan, sementara tenaga medis dapat menjangkau lebih banyak pasien dalam waktu yang sama. Jika dilihat dari segi efisiensinya nih ya Kak, apa saja sih manfaat efisiensi biaya yang dapat ditawarkan oleh layanan kesehatan digital? Apakah telemedicine ini memberikan kenyamanan bagi pasien dalam hal konsultasi dan pengobatan tanpa harus pergi ke rumah sakit? Oke.
Mungkin saya sedikit memberikan background kenapa mungkin PPDC untuk mengundang saya dalam faktor ini, dalam diskusi ini. Saya juga sebagai advisor di perusahaannya namanya Marubeni. Dia ada perusahaan konglomerat. Dia adalah minoritas shareholder di Alo Dokter. Nah, jadi dalam beberapa faktor yang kita harus pertimbangkan ya untuk efisiensinya. Efisiensi juga harus dibantu dengan effectiveness ya. Nah, tapi kita fokus dulu kepada efisiensi dari telemedicine. Memang dengan kondisi macetnya di jalan dan lain-lain, dan mungkin dokternya harus pindah dari rumah sakit, perjalanan, ya tentu saja dengan telemedicine itu sangat memudahkan. Ya sepertinya mungkin kita kadang-kadang kalau podcast kadang-kadang yang nggak usah recording di tempat, tapi ada juga yang lewat virtual. Juga pernah ada yang sangat memudahkan ya. Dan juga tentu teman-teman pada suka dengan kuliah Zoom ya kalau kita bisa efektif ya. Tapi tentu saja ada beberapa faktor yang kita harus pertimbangkan, dan ini mungkin saya akan langsung uraikan di sini bahwa kalau tidak tatap muka ada beberapa faktor yang mungkin akan sangat berbahaya kepada pemberi pelayanan kesehatan ini ya, atau pemberian obat atau counseling atau dan lain-lain ya. Nah, pentingnya kita harus ingat bahwa dengan virtual ya, tanpa tatap muka, informasi yang didapatkan oleh dokter atau oleh tenaga kesehatan hanya dari satu sumber, yaitu dari pasiennya. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau dan mungkin kalau kita bisa bilang ya, rata-rata masyarakat maupun di Singapura, di Indonesia ya, di mana-mana pengetahuan kesehatan mereka kurang tinggi, yaitu kita panggil health literacy-nya kurang tinggi. Nah, mungkin teman-teman juga pernah pakai ChatGPT ya, benar ya, tentu ya teman-teman ya, itu sangat memudahkan. Tapi kita juga tahu ChatGPT adalah sesuatu software yang kita memberikan dia informasi, dia mengeluarkan atau mencerna informasi dan memberikan kita solusi. Kalau kita memberikan informasi yang salah, solusinya juga salah. Benar kan? Itu samanya juga telemedicine dan samanya di semua pelayanan kesehatan. Kita memberitahu tenaga kesehatan satu informasi, tetapi kalau informasi yang kita sebagai pasien kita memberikan informasi yang salah, tenaga kesehatan juga akan memberikan solusi yang salah ya. Kalau ini agak kalau dalam Inggris kita ngomongnya agak straight ya, langsung to the point. Rubbish in, rubbish out ya. Informasi yang sampah masuk, informasi yang sampah akan keluar. Iya, itu bagian yang agak fatal ya untuk telemedicine ya. Memang efisien, tentu sekali efisien. Tapi kalau tidak tidak memberikan solusi, ya sama saja kurang efektif ya. Kalau kita bikin satu konteks kayak gini, pasiennya bilang, saya di bagian dada sakit. Bagian dada sakit mungkin ada beberapa faktor ya. Mungkin satunya, apakah serangan jantung atau apa. Yang paling gampang yang kita bisa tahu adalah kalau pasien mungkin sakit sini, mungkin aja GERD ya. Ya, itu mungkin terjadi ya, lambung dan lain-lain. Nah, tentu saja kalau dengan kondisi telemedicine, dokter hanya bisa mendapatkan informasi dari si pasien. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidak bisa melakukan yang kita panggil physical examination dan lain-lain. Ya, kalau misalnya dokter melihat pasien dengan kondisi sesak napas atau jantungnya sakit, pertama dia pasti akan pakai stetoskop ya. Dia menggunakan tools ya untuk membantu dia mendiagnosa pasien. Ya, dengan tidak adanya tools dalam telemedicine atau telehealth ya, kita untuk secara general tidak bisa dilakukan diagnosa yang akurat. Mau segimana akuratnya pun cuma satu source-nya. Jadi kalau kita ngomong teman-teman misalnya melakukan skripsi dan lain-lain, terus hanya melampirkan daftar pusaka satu saja, apakah itu akurat? Nanti pasti disuruh bikin ulang oleh dosen-dosennya. Ya, mungkin saya akan sedikit memberikan itu. Nanti kita bisa diskusi lagi. Saya ngomongnya terlalu banyak jadinya. Silakan.
Mungkin ini menjadi risiko ya, bahwa konsultasi jarak jauh dapat menghasilkan diagnosis yang salah dan kurang akurat dibandingkan dengan pemeriksaan langsung. Lalu bagaimana nih Kak peran kemajuan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan yang berkontribusi pada perbaikan kualitas layanan kesehatan? Apakah teknologi wearable device dapat membantu dalam pemantauan kesehatan secara real time? Oke. Jadi gini juga ya. Ya tadi saya izin tambah lagi poin tadi ya. Mungkin untuk untuk yang kita panggil dengan telehealth itu ya, kalau saya sudah keras. Apakah ide yang baru? Bukan ya. Di negara lain sudah dijalankan ya. Misalnya di Singapura hampir 20 tahun yang lalu sudah mulai di itunya ya. Undang-undangnya sudah. Waktu saya praktisi di sana sebagai apoteker, sebagai PKPA, saya juga sudah menjalankan telemedicine-nya sendiri ya. Atau kalau di Singapura bukan telemedicine, telefarmasi. Karena saya apoteker asistennya ya. Jadi saya jalankan telefarmasi. Jadi ada hotline yang saya kontak dan nanti ada apoteker yang di sana, dia yang akan memberikan, saya wewenang untuk memberikan satu obat kepada pasien. Jadi ada workflow-nya. Telemedicine juga baru di Singapura beberapa tahun ini baru dijalankan ya. Kalau kita bisa bilang bahwa dalam telemedicine ini ada pro ada cons-nya, tapi kita harus bisa menonjolkan pros-nya ya. Keunggulannya yaitu, tapi dengan kita mau menonjolkan keunggulannya, telemedicine tidak bisa dipakai untuk semua barang. Nah, kalau kita balik ke pertanyaannya Bu Devi nih hari ini mengenai wearable device dan lain-lain. Wearable device sebenarnya idenya menarik sekali. Tapi tentu saja apa yang kita bisa apa yang bisa kita ambil data ya. Oke. Dengan Apple Watch ya, mereka bisa bilang arrhythmia dan lain-lain ya. Itu adalah detak jantung yang tidak stabil ya, kalau kita bisa bilang. Nah, dengannya ada arrhythmia, itu arrhythmia kasusnya tuh seberapa banyak sebenarnya? Ya, tidak begitu banyak. Blood pressure tidak bisa, pasti jamin tidak bisa ya. SpO2 bisa ya. Dan juga mungkin ada beberapa yang lain ya. Nah, tapi tentunya dengan software-software ini atau hardware-hardware ini ada limitasi. Satu, tentunya saja balik ke pasiennya ya, balik ke penggunanya. Apakah dia memakai dengan posisi yang benar? Kalau posisinya nggak benar aja udah salah, berarti akurasinya juga kacau, ya kan? Ya, kedua, kita berharap hardware dan software tidak ada kerusakan. Hardware dan software kerusakan gimana? Ya kan? Itu udah rusak ya. Jadi akurasinya tidak bisa lagi. Ya, bukannya saya bilang tidak bagus, cuman kita harus faktorkan ini, ya. Risk untuk ya, jadi kalau kita bilang mungkin dari para junior saya ini juga sering mendengarkan dari dosen bahwa resepnya tulis suppositoria, tapi konselingnya tidak benar, pasiennya malah memakan suppositorianya. Pernah dengar kan mungkin ya? Ya. Jadi sebenarnya dalam telemedicine, dalam apa itu ya, kadang-kadang kita tidak bisa menghilangkan human factor atau human error-nya. Human error paling sering terjadi. Nah, dari human error-nya yang kayak tadi saya diagnosa ya. Kalau manusianya memberikan informasi error, dokternya akan mendiagnosa error. Nah, kalau kita sekarang ngomong wearable device, human error-nya, baterainya mungkin kurang lah, atau gimana lah, baterainya error, atau ya lain-lain lah semuanya, atau kena air nanti tiba-tiba rusak ya. Human error-nya unpredictable. Jadi menarik, jujur saja. Tapi wearable device hanya ada limitasinya gitu. Jadi telemedicine tidak bisa, telehealth, anything yang digital, semua yang digital itu bukanlah satu solusi yang bisa memberikan satu ya proposal yang bisa memberikan solusi kepada semua orang. Jadi ada kategori-kategorinya aja yang bisa dipakai. Nah, kalau mungkin saya izin mencerita dikit kenapa saya bisa berbicara dengan Singapura, karena saya awalnya adalah apoteker lulusan NUS, National University of Singapore. Saya praktisi di Singapura lama, baru saya balik Indonesia melakukan adaptasi ya. Dengan pengalaman saya di sana, saya melihat bahwa ada diskusi antara stakeholder swasta dan juga pemerintahan ya, di mana itu dipanggil regulatory sandbox dan lain-lain, itu untuk membuat case study di mana telehealth benar-benar bisa bergerak gitu ya.
Nah, di Singapura anjurannya adalah untuk telehealth lebih khusus untuk ke pasien kronis. Kenapa pasien kronis? Karena predictable. Ya, misalnya kalau kita bilang pasien sudah jangka lama sudah dia terdiagnosa dengan hipertensi. Kemungkinan besar dia bisa memakai blood pressure machine untuk mengukur tensinya sendiri. Itu tuh sudah sangat tinggi ya. Dia bisa memakai ya, kalau kita tahu bahwa kalau untuk mengukur tensi sendiri ini harus ada 3 jari ya, posisinya 3 jari baru kita itu bagian cuff-nya. Terus kakinya nggak boleh bersilang karena bersilang ada ngefek juga ya. Terus jangan lagi stres atau apa. Nah, kalau mungkin orang yang manusia ya, pasien yang baru ya misalnya dalam telehealth misalnya, langsung si dokter atau si tenaga kesehatan tanya, coba kamu di rumah ada mesin tensi nggak? Kamu bisa pakai nggak? Dia bilang, oh nggak pernah, saya nggak tahu. Dia diajarin kemungkinan untuk salah dalam pengajaran, kemungkinan salah dalam praktisi akan lebih tinggi daripada orang yang atau pasien yang sudah mempunyai penyakit itu selama jangka panjang ya. Nah, jadi faktor itu menurut saya sangat kritis gitu ya. Wearable-nya atau mau device apapun semuanya bergantung kepada pasiennya sendiri. Iya, balik lagi ke health literacy-nya ya. Kalau pengetahuan pasiennya tinggi, kalau aku bilang aja, kalau kita ngomongnya, kita kirim device satu dengan telemedicine, kita kirim ke, Papua lah. Internet connection-nya nggak bagus, connection-nya nggak bagus. Mungkin kalau kita ngomong edukasinya, atau apa juga nggak bagus, atau mungkin dia kirim ke Afrika, ya mungkin cross country atau gimana, sama saja. Ya balik ke poin saya tadi ya, semua informasi kalau informasinya nggak akurat, keluarnya solusi akan tidak akurat, rubbish in rubbish out gitu. Berarti tergantung dari pasiennya sendiri dan bagaimana cara pasien itu menggunakannya ya? Iya, ya, kalau kita sebagai apoteker misalnya kita membimbing pasiennya dalam bagaimana cara menggunakan blood glucose meter dan lain-lain ya bisa, kalau device-nya mudah. Tapi jujur aja, kalau pasien yang kronis, rata-rata bagaimana? Mereka umurnya udah agak tua ya, 40-50. Apakah mereka lebih gaptek dari anak-anak muda? Kemungkinan besarnya iya. Nah, jadi sebenarnya yang saya harus tekankan ya adalah mau telehealth, mau telemedicine boleh, tapi harus di edukasi ya. Pasiennya harus diedukasi. Tidak bisa langsung pakai gitu ya. Mungkin zaman sekarang awal-awal ingat nggak kalau mungkin waktu GoPay baru jalan ya, mau scan QRIS internetnya nggak bisa, loading dan lain-lain, ya itu berangsuran dengan waktu tambah bagus dan lain-lain. Sekarang rata-rata yang orang-orang yang mungkin udah senior, mungkin 50-an, mereka juga udah bisa pakai QRIS. Jadi bukannya tidak bagus, tapi perlu waktu. Dan dalam kesehatan lebih sulit karena faktornya adalah nyawa manusia. Nah gitu. Itu kalau bayar duit ya paling tidak, bayar ekstra, ya udahlah gitu, nanti dibalikin gitulah. Ini nyawa, kalau kita instruksi pasien salah makan obat, kita diagnosa salah, pengobatannya salah, ya benar begitu. Jika dibandingkan nih Kak dengan negara lain, apakah Indonesia sudah banyak yang memanfaatkan telemedicine ini, dan apakah pemerintah Indonesia ini sudah berperan banyak dalam mendukung pengembangan dan adopsi telemedicine untuk memastikan akses yang adil bagi semua masyarakat? Ya, kalau saya melihat dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara aja ya, mungkin yang lebih maju tentu Singapura ya, karena mungkin orang selalu bilang dia kecil ya, tapi infrastrukturnya mendukung dari pemerintahannya, dia menjalankan sesuatu, terus banyak ada diskusi gitu ya. Dan mungkin populasinya lebih kecil, populasinya lebih teredukasi. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada player telehealth yang tidak baik juga. Jadi baru-baru ini kalau nanti research, ada satu perusahaan namanya di Singapura namanya Mana Dokter ya. Ya, mananya dia benar-benar mana di mana, punya mana, karena foundernya ada orang Malaysia. Nah, jadi dia orang Malaysia bilang, saya mau cari dokter di mana, jadi saya create satu aplikasinya Mana Dokter gitu. Oke, ini aplikasi app ini dan startup ini baru dicabut lisensi untuk telemedicine-nya. Karena kenapa? Dia agak mendukung para pasien untuk menyalahgunakannya.
pasien hanya menggunakan telehealth telemedicine aplikasinya selama 1 detik, 2 detik langsung dapat itu surat sakit. Nah, dipergunakan. Jadi dipersalahgunakan. Benar. Nah, makanya lisensinya dicabut akhirnya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ya ke perusahaannya, bagaimana dia mendorong area dia bekerja untuk yang kayak memberikan surat sakit dengan cepat. Tentu dia cuannya cepat ya, dapat duitnya cepat, tapi tentu saja perlu dibersihkan. Nah, makanya si regulatornya Kemenkes Singapura membersihkannya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia saya belum tahu jujur saja dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Karena mungkin surat sakit dari Halo Dokter atau dari Halodoc saya belum tahu apakah sudah jadi regulasi diperbolehkan, karena setiap perusahaan akan berbeda dalam penanganannya dengan surat sakit dari telehealth telemedicine versus dengan dokter gitu ya. Kalau di Singapura kan memang dia udah lebih terbuka, nah dia menerima. Nah, terus balik lagi ke poin, apakah di Indonesia kita sudah banyak penggunaannya dan juga apakah ke pemerintahnya sudah banyak interaksi gitu ya. Nah, saya akan menjawab dulu penggunaan. Jujur saja, menurut saya dari demografik Indonesia dengan internet connection-nya yang mungkin ada yang kadang-kadang stabil, ada yang nggak stabil. Menurut saya penggunaan telemedicine, telehealth hanya sering terjadi di kota-kota besar. Ya, kota-kota kecil ya mungkin yang kita bilang kabupaten atau ya lebih kota-kota kecil mungkin masih belum ya masih banyak interaksi langsung pasien berobat ke klinik dokter ya, karena beberapa faktor ya, kecuali memang pasiennya terpaksa ya baru ada. Terus satu poin lagi pendukungannya, saya rasa pemerintah Indonesia dari Kemenkes mereka juga sudah membuat yang dipanggil adalah ya regulatory sandbox, itu adalah interaksi antara startup dan itu. Tapi mungkin karena Indonesia begitu besar, perundang-undangannya dijalankannya akan memakan waktu, lebih memakan waktu daripada Singapura. Singapura sekali jalan langsung bisa jalan gitu, karena pemerintahnya dorong langsung gitu ya, push gitu ya. Ya, tapi mereka juga ada melakukan ya kalau kita bisa bilang di Indonesia mungkin ada orang yang bilang, oh ini bagaimana ya, jadi banyak suara ya. Nah, jadi mungkin prosesnya akan lebih lama, bukannya tidak mendukung, tapi memang diperlukan waktu lah ya. Memerlukan adaptasi yang cukup lama gitu ya. Iya, menurut saya untuk Singapura aja kalau kita bisa bilang ya, telefarmasi itu undang-undangnya sudah dibikin hampir 20 tahun yang lalu ya. Nah, tapi dijalankannya efektifnya baru mungkin 15 tahun yang lalu, 15 sampai itu ya efektifnya. Dan itu sebenarnya telefarmasi di Singapura, telehealth untuk apoteker itu tuh dibuat karena diperlukan karena kekurangan staff ya. Seringkali pasien datang ke apotekernya di mana? Saya mau ketemu apotekernya, tapi saya mau beli obat tapi tidak bisa membeli obat. Nah, jadi makanya mereka menggunakan telefarmasi untuk membantu dalam human resource ya, supaya waktunya bisa lebih efisien dan lain-lain. Jadi ada alasan khusus kenapa mereka mencondong ke tele ya, bukan karena seperti situasinya berbeda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia mungkin dia mau memberikan akses pengobatan, informasi kepada para pasien, tapi jujurnya memberikan informasi, memberikan diagnosa dan lain-lain adalah sesuatu dalam telehealth yang sangat harus dikontrol, diregulasi. Seperti karena saya tadi sudah bilang ya, faktor manusia gitu. Karena juga bisa membahayakan. Apakah ada potensi nih Kak, jangka panjang dari telemedicine terhadap sistem kesehatan global dan kualitas perawatan? Jadi kalau kita bisa bilang begini ya, telehealth itu harus diregulasi oleh negara masing-masing. Tidak bisa
yang kita panggil misalnya dokter India berkonsultasi secara tele di Indonesia adalah sesuatu yang ilegal gitu ya. Karena mereka tidak ada STR sini. Kalau saya mungkin ya, saya kalau misalnya saya di Singapura, terus saya ada mungkin kayak gini ya. Mungkin ada pasien Singapura atau apa luar negeri, mereka kontak saya ya. Mereka posisinya di Singapura dan mereka bertanya tentang Singapura. Saya bisa memberikan informasi tentang Singapura, tapi saya tidak mendiagnosa, tidak mengapa. Itu pun karena kenapa? Saya legal. Saya adalah apoteker yang punya 2 STR, Singapura dan Indonesia ya. Terus nanti ya saya belum cerita, tapi dalam tahun ini semoga ya, kalau semuanya lancar, saya juga akan dapat STR Malaysia. Jadi saya akan jadi satu-satunya mungkin apoteker ya, kayaknya sudah pasti dengan apoteker Indonesia yang punya 3 STR ya. Kalau tenaga kesehatan ya kemungkinan besar di satu Indonesia yang punya 3 STR di Asia Tenggara adalah saya ya. Jadi kalau dengan status legal, saya rasa dengan dimana tenaga kesehatan itu benar-benar mengetahui dan mempelajari ya negara itu masing-masing, saya rasa itu bisa. Nah misalnya pasien tanya saya tentang Malaysia, saya memberikan informasi dengan akurat ya, karena kenapa? Saya memang diakui sama Kemenkes sana ya mungkin ya, tapi saya masih belum dapat ya yang Malaysia ya, baru lulus ujiannya saja. Tapi ya faktor saya adalah kalau dokter India bilang misalnya, atau dokter Afrika memberikan resep kepada pasien Indonesia secara telehealth, ini cross country ya, internasional, obatnya apakah available di Indonesia? Belum tentu ya, cara pengobatannya masing-masing juga berbeda ya, makanya diperlukan adaptasi. Makanya saya juga setuju waktu saya melakukan adaptasi di UP, saya banyak belajar ya. Waktu itu dekannya Prof. Shirley, dia juga bilang kamu ikut 1 tahun full. Iya, saya ikutin, benar-benar saya banyak belajar karena memang ada perbedaan ya. Jadi memerlukan adaptasi yang cukup lama ya Pak? Iya, mungkin setiap negara ada pengobatan masing-masing, stylenya berbeda, dan itu kita harus terima ya. Tapi tentu saja ada yang dari sisi WHO yang memberikan informasi ya, atau mungkin dari ada beberapa treatment guideline yang tata laksana yang mungkin kalau untuk hipertensi kadang-kadang kita pakai GNC8. Nah, kalau di Singapura saya selain GNC saya juga pakai ESC ya, European Society of Cardiology. Nah, itu juga sering update karena setiap tahun dia update, dia punya tata laksana. Nah, jadi kalau menurut saya kita juga harus selain adaptasi, kita harus juga mencari banyak informasi supaya kita bisa membuat sistem ini yang telehealth ini lebih mapan gitu. Dari kakak sendiri nih, menurut kakak bagaimana sih tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan telemedicine dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara lain seperti Singapura? Apakah faktor yang mempengaruhi perbedaan ini? Oke, jadi kalau kita bisa bilang masyarakat Indonesia waktu zaman COVID saya rasa sih nggak ada opsi ya, dan itu jujur saja makanya sangat populer waktu zaman COVID ya. Tapi dengan adanya offline ya, rata-rata pasien ya sebenarnya bukan di Indonesia aja ya, di Amerika, di negara-negara di mana mereka sering ya, mungkin atau saya bilang mereka sudah launching telehealth lebih awal daripada sini. Ujung-ujungnya yang memakai telehealth secara statistik adalah 1/10 pasien, hanya 10%. Ya, itu adalah fakta. Iya, jadi di Indonesia kalau sedikit maksimalnya. Amerika apakah mereka mungkin sudah masyarakatnya lebih educated tentang obat-obatan mungkin ya. Ya. Negara maju ya. Mereka juga telehealth ada limitase ya. Jadi mungkin hanya 10% pasiennya aja ya. Dan rata-rata pasien yang tanya adalah perempuan. Kondisinya apa? Kondisi yang lebih private, dia nggak enak kalau ke tempatnya langsung, mungkin dia nggak mau ketemu dokter laki-laki, dia nggak mau apa gitu ya. Nah, itu adalah case study yang sering, itu datanya ada, nanti bisa saya berikan ya statistiknya bahwa, nah kalau kita mencondong ke negara maju yang sudah maju, dia menjalankan ini dan statistiknya begitu, manusia kemana-mana juga ya, mungkin ada kultur berbeda dan lain-lain ya, tapi kita bisa cari, coba tanya kepada perusahaan-perusahaan ya yang telehealth, kemungkinan besar rata-rata dia lebih mencondong ke perempuan usernya ya, karena
ya ribet lah atau gimana, dia nggak mau ketemu. Nah, jadi makanya penggunaannya gitu. Dan kalau kita bisa bilang, jujur saja, di Indonesia mungkin penggunaannya masih belum bisa terlalu optimal, walaupun mau untuk perempuan atau laki-laki ya. Itu karena tentu infrastruktur telinya ya telekomunikasinya apakah sudah mendukung gitu ya. Kalau tiba-tiba kita call dengan dokter, tiba-tiba internetnya keputus. Ya kan? Ya. Jadi bakal jadi masalah juga ya? Iya, dan mungkin mentalitas pasien adalah ini yang saya juga banyak interaksi dengan pasien-pasien di klinik saya. Saya juga mendirikan satu klinik ya di Jakarta Barat, bahwa mereka juga kadang-kadang lebih suka human interaction ya. Iya. Kalau memang telehealth begitu maju ya, udahlah, kita sebagai apoteker tidak diperlukan lagi, tenaga kesehatan juga tidak diperlukan lagi. Faktanya adalah pasien mau human touch ya. Itu penting sekali. Dan human touch tidak begitu bisa dirasakan lewat tele ya. Baik, aku ada satu pertanyaan nih. Platform telemedicine apa sih yang paling umum digunakan di Indonesia, dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan platform yang populer di Singapura? Oke. Jadi menurut saya ada beberapa platform sih di Indonesia. Mungkin yang sebenarnya platform yang paling populer adalah platform yang paling sering memarketing diri sendiri. Tapi dengan platform yang paling sering memarketing diri sendiri, apakah dia akan profitable? Nah, poinnya begitu. Nah, apakah dia akan sustainable ya? Kalau kita bisa bilang perusahaan-perusahaan startup yang mereka bakar duit banyak, mereka mau dapat konsumen, tapi apakah konsumennya akan selalu spending terus? Nah, gitu kan. Kalau kita bisa bilang, Bu Dewi lebih prefer pakai cash. Oke, misalnya kayak gini. Kalau kita pakai GoPay-nya ada extra fee versus GoPay-nya ada voucher ya, versus cash ya. Pasti milihnya GoPay-nya yang waktu ada voucher. Iya. Nah, itu melihat konsumen. Nah, jadi kalau GoPay-nya sudah tidak ada voucher dan misalnya ada extra service charge atau apa-apa ya, apakah akan menggunakan pakai cash pasti atau debit ya? Ya. Nah, balik ke pasiennya. Kalau di kesehatan, rata-rata pasien bukanlah seseorang yang akan jadi regular konsumen ya. Dia bermasalah baru cari Anda. Nah, dia bermasalah baru cari telemedicine, telehealth ya. Nggak bermasalah dia akan cari. Nah, jadi perusahaan yang populer dia bakar duit, tapi apakah pasiennya akan balik terus, akan kontak terus? Dengan situasi di mana telehealth tidak bisa memberikan solusi 100%. Kalau misalnya dari telehealth-nya bilang, oke, kayaknya kamu ke rumah sakit, ke emergency atau lain-lain, atau kamu ke dokter penyakit dalam, pasiennya bilang, yuk, saya langsung ke dokter aja ya, daripada langsung ya, fisik aja ya, daripada tele gitu kan. Ya. Karena harus dioper-oper terus ya kayak. Benar. Ya, sama situasinya di Singapura juga. Jadi, tapi di Singapura mungkin untuk telehealth perusahaan, mereka bekerja sama dengan perusahaan corporate ya, swasta ya. Jadi ini diberikan opsi kepada, jadi mungkin mereka memberikan service ya untuk 1 tahun gitu kepada perusahaan ini. Semua staffnya bisa kontak dengan minimal fee untuk untuk konsult awal. Nah, gitu. Nah, itu juga kadang-kadang. Nah, tapi kan itu kan benefit yang diberikan perusahaan kepada staffnya. Nah, kalau di sini kan kita tahu BPJS sudah banyak dan juga akses kesehatan juga makin banyak ya. Ya, menurut saya sih potensial untuk tele itu agak nggak akan stabil sih menurut saya. Menurut kakak sendiri nih, untuk masalah privasi dan dan keamanan data pasien sendiri, ini tuh sudah menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan digital, atau keamanannya itu sudah terjamin nih Kak? Ya, kalau kita bisa bilang ya, segala sesuatu yang online, cloud dan lain-lain bukan private network ya, bukan local server, pasti bisa diserang. Mau Google, mau apa, kenapa Google dia tetap ada firewall, dia selalu bikin ya, software engineer-nya sangat banyak testing gitu ya, karena memang pasti bisa dibobol ya. Indonesia pernah kebobol? Pernah ya, nggak usah ngomongnya. Singapura pernah kebobol nggak? Pernah juga. Jadi dulu ya, beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di Singapura, rumah sakit pemerintahnya juga pernah kebobol
Ya, akhirnya makanya rumah sakit pemerintah Singapura sekarang kalau data-data yang digital dia langsung store di lokal, nggak boleh ke internet, nggak boleh. Jadi nggak boleh kebuka gitu. Jadi pintunya dikunci. Ya. Untuk solusi telemedicine di Indonesia ini agar bisa maju seperti di Singapura maupun negara maju itu seperti apa ya Kak? Kalau menurut saya ini tuh harus melihat ke setiap negara sendiri. Singapura ada solusinya sendiri, Malaysia ada solusinya sendiri. Ya, mungkin kita ada satu app, tapi app-nya itu perlu diadaptasikan. Tidak bisa kita panggilnya plug and play ya, ngambil sini langsung tempel sini, nggak akan sukses. Di Indonesia adakah perusahaan dari Singapura yang telehealth? Ada, namanya Dr. Anywhere. Dia di Singapura, di Vietnam ya kalau nggak salah, dan di Indonesia ada office ya. Saya nggak tahu sekarang dia masih eksisten atau enggak, tapi mereka juga coba ekspansi dan mereka juga melihat diperlukan adaptasi, tidak bisa selalu jalan gitu. Tentunya nih ya Kak, kita kan ingin telemedicine ini memudahkan berbagai pihak. Apakah ada inovasi untuk memudahkan layanan telemedicine yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas? Kalau untuk penyandang disabilitas menurut saya ya, misalnya disabilitasnya dalam kondisi seperti dia susah jalan, dan kita harus tahu dulu juga kondisi kesehatannya apa ya. Ya, balik lagi, dokter lewat virtual atau tenaga kesehatan lewat virtual tidak bisa menyentuh pasien, tidak bisa mendapatkan data objektif ya. Jadi untuk pasien disabilitas mungkin kalau dia hanya yang tidak urgent ya tidak akut ya seperti batuk pilek masih oke ya menurut saya ya. Nah, tapi untuk kondisi-kondisi yang lainnya ya, misalnya dia setelah dia disabilitas ya, mungkin dia pasien stroke ya, kita tahu risknya lebih tinggi ya. Nah, dia makan obat untuk kan kalau udah stroke dia harus makan antikoagulan ya. Iya, pengencer darah. Kalau dia bilang saya berdarah tidak bisa berhenti, bagaimana itu kondisinya? Dia kan disabilitas, dia nggak bisa gerak kemana-mana, gitu kan ya? Iya betul. Telehealth apakah bisa memberikan solusi? Enggak. Nggak bisa. Dokternya nggak bisa dari layar langsung terbang ke pasiennya, ya kan? Kalau dia sudah bleeding, artinya apa? Dia perlu antidot atau obat-obat yang bisa membuat darahnya agak menggupal. Ya, kalau dia berdarah terus ya berarti nanti dia akan kehilangan darah ya. Dan waktu kita bilang dokternya dari telehealth itu dia memerlukan, kita nggak tahu posisinya di mana. Kalau posisinya 2 jam dari pasien, mungkin 2 jam udah kritis pasiennya, ya kan? Itu malah membahayakan si pasiennya ini ya. Bener. Ya, jadi makanya menurut saya pasien jadi kita juga harus edukasi ke pasien. Telemedicine bukanlah, kalau dalam Inggris ya, one size fits solution ya. Satu solusi untuk semua ya. Melainkan dia hanya bisa membantu untuk kondisi-kondisi tertentu. Kondisi yang predictable, kronis gitu. Baik, berarti kesimpulannya untuk telemedicine ini dapat mempermudah pasien dengan kondisi tertentu ya Kak? Iya, benar. Harus tertentu. Iya, tidak untuk semua kondisi. Jadi, ya kalau kita bisa bilang, apakah dokter jantung bisa dibuat untuk melakukan untuk ngehandle pasien onkologi? Tidak, tidak bisa ya. Karena mungkin kalau saya apoteker spesialis MTMS, saya disuruh melakukan nuklir, saya juga nggak bisa, ya kan? Jadi balik lagi, jadi untuk telehealth ini kita harus mengetahui faktanya bahwa ya tentu kadang-kadang yang punya perusahaan dia mau bilang telehealth saya bisa, semuanya bisa, karena dia mau mendapatkan investasi ya. Tapi kalau kita memikirkannya dari hati nurani kita sebagai tenaga kesehatan, make sense nggak ya? Itu logika nggak? Faktanya tidak ya. Banyak yang dia tidak bisa dan banyak yang harus dikontrol. Yang banyak yang harus benar-benar diperlukan human touch dan tenaga kesehatannya gitu. Oke, baik. Untuk telemedicine ini berarti tergantung dari kondisi pasiennya tersebut, dari masing-masing tersebut. Baik, mungkin itu aja ya Kak. Oke. Terima kasih kepada Kak Kevin karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dan berbagi ilmu nih kepada kita semua.
Buat Sobat Podcast, jangan lupa pantengin terus media sosial kita. Nanti akan ada podcast-podcast yang lebih seru dan menarik di season berikutnya. See you. Terima kasih. Terima kasih.